Oke, kali ini kita mau bedah satu buku yang bakal mengubah cara kamu melihat orang lain. Judulnya Mindwise. Buku ini tuh intinya ngebahas kenapa kita sering banget, dan maksudku sering banget, salah kaprah soal apa yang ada di kepala orang lain. Coba deh jujur sama diri sendiri. Seberapa sering kamu ngerasa, aku tahu banget lah apa yang dia pikirin. Ternyata tebakan kamu meleset total. Kita semua pasti pernah kayak gitu kan? Nah, ini dia masalah utamanya. Menurut Nicholas Epley, penulis buku ini, kita semua tuh tanpa terkecuali kepedean banget sama kemampuan kita membaca pikiran. Padahal, kenyataannya jauh panggang dari api. Jadi siap-siap aja ya, karena kita bakal bongkar semua kesalahpahaman ini. Dan yang paling bikin kaget, Epley justru mulai dari tempat yang nggak kita duga. Bukan dari pikiran orang lain, tapi dari pikiran kita sendiri. Yap, ternyata orang pertama yang paling sering kita salah pahami itu ya diri kita sendiri. Gini loh penjelasannya, sebagian besar proses mental kita itu terjadi di bawah sadar. Jadi pas kita ngelakuin sesuatu, kita tuh sebenarnya nggak benar-benar tahu alasan pastinya apa. Yang kita lakuin adalah, kita lihat perilaku kita sendiri, terus kita bikin-bikin cerita aja biar kedengaran logis. Kita jadi kayak penulis skenario buat hidup kita sendiri. Ada satu studi keren banget namanya Choice Blindness yang ngebuktiin ini. Jadi ceritanya orang-orang disuruh pilih satu dari dua foto yang paling menarik. Terus penelitinya pakai trik sulap gitu. Fotonya ditukar sama yang gak mereka pilih, dan mereka ditanya, kenapa kamu pilih foto ini? Dan hasilnya, gila banget. 73% peserta bahkan gak sadar fotonya ditukar. Mereka dengan super yakin ngejelasin alasan milih foto yang sebenarnya gak pernah mereka pilih sama sekali. Ini bukti nyata betapa gampangnya kita ngarang cerita buat membenarkan tindakan kita. Agak ngeri ya? Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Kalau buat ngertiin diri sendiri aja kita cuma bisa nebak-nebak. Gimana ceritanya kita bisa seyakin itu buat baca pikiran orang lain kan? Ini nih pondasi dari semua masalah kita. Oke. Kalau memahami diri sendiri aja udah serumit itu, coba bayangin deh sekacau apa pas kita coba-coba ngertiin orang lain. Yuk kita lanjut ke kesalahpahaman kedua yang kita semua sering lakuin. Ini dia mitos besar yang harus kita hancurin sama-sama. Kamu mungkin mikir, aku udah kenal dia puluhan tahun, pasti aku paham luar dalam. Salah besar. Menurut penelitian, kedekatan itu cuma naikin kerasa percaya diri kita, bukan akurasi tebakan kita. Bahaya banget kan? Nah ini dia, biang keroknya. Kita salah kaprah. Ngira makin banyak info soal seseorang, makin paham kita sama dia. Padahal, riset nunjukin kalau informasi tambahan itu cuma bikin kita makin pede, tapi akurasi tebakan kita ya segitu-gitu aja. Kenapa? Soalnya kita jadi berhenti nanya, berhenti penasaran, dan malah ngandelin asumsi lama. Kita jadi makin yakin sama tebakan kita yang salah. Coba bayangin, di sebuah studi, peserta disuruh nebak orang lagi bohong atau jujur. Tahu tingkat akurasinya berapa? Cuma 52%. Itu kan cuma beda tipis banget sama lempar koin. Padahal mereka semua ngerasa yakin banget bisa bedain mana yang bohong, mana yang jujur. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin kita gagal total begini? Epley menunjuk dua tersangka utama, kacamata ego kita dan stereotip yang kita pakai. Ini tuh kayak settingan default otak kita. Kita secara otomatis nganggep kalau cara kita ngelihat dunia itu ya sama kayak cara semua orang lihat dunia. Kita sering lupa kalau tiap orang itu punya pengalaman, pengetahuan, dan perasaan yang beda-beda. Nah, ini contoh yang pas banget. Waktu kita ngelakuin sesuatu yang memalukan, kita ngerasa semua mata di dunia ngeliatin kita, dan bakal ingat itu selamanya. Padahal, ya orang lain juga sibuk sama urusannya sendiri, dan kemungkinan besar udah lupa besoknya. Itulah, lensa egois kita lagi beraksi. Otak kita itu pada dasarnya emang malas. Nah, stereotip itu cara cepat buat otak ngelompokin orang tanpa perlu mikir panjang. Masalahnya, jalan pintas ini seringkali salah total dan malah bikin kita fokus ke perbedaan yang sebenarnya nggak relevan. Dan jangan pernah remehin kekuatan stereotip karena dampaknya itu nyata banget. Ada satu studi jangka panjang yang nemuin hal gila. Orang yang punya pandangan negatif soal penuaan, misalnya mikir kalau jadi tua itu pasti sengsara, risikonya kena penyakit jantung itu jauh lebih tinggi. Lihat aja perbandingannya di sini. Jauh banget sama mereka yang punya pandangan positif. Bahkan yang lebih gila lagi, orang-orang dengan stereotip positif tentang menjadi tua itu rata-rata hidup 7,5 tahun lebih lama. Gila kan? Pikiran dan stereotip kita itu beneran bisa nentuin kesehatan dan bahkan umur kita. Oke, kita udah tahu semua masalahnya. Terus solusinya apa dong? Tenang, Epley nawarin solusi yang sebenarnya simple banget tapi luar biasa ampuh. Kita sering banget kan diajarin buat baca bahasa tubuh. Tapi ada studi yang hasilnya mengejutkan.
Peserta yang cuma dengerin suara orang tanpa lihat videonya, ternyata jauh lebih akurat nebak emosinya dibanding mereka yang cuma nonton videonya tanpa suara. Jadi ternyata telinga kita itu alat yang lebih jago daripada mata kita buat ngertiin perasaan orang. Nah, ini juga kebalikan dari nasihat yang sering kita dengar. Misalnya, kamu mau beliin kado buat ibumu. Kamu mikir, kalau aku jadi dia, aku pengen apa ya? Masalahnya, kamu itu nggak bakal bisa lepas dari seleramu sendiri. Ujung-ujungnya, kamu bukan beliin kado buat ibumu, tapi buat versi dirimu yang lagi jadi dia. Ya jelas aja seringnya nggak pas. Dan ini dia kesimpulan paling penting dari buku Mindwise. Cara terbaik, paling akurat, dan paling gampang buat tahu isi kepala seseorang itu bukan dengan nebak-lebak atau analisis diam-diam. Caranya, ya dengan nanya langsung. Sesimpel itu. Nah, pertanyaan ini buat kita renungin bareng-bareng. Kapan terakhir kali kamu berhenti jadi dukun dadakan dan langsung nanya ke pasangan, teman, atau keluargamu? Mungkin udah saatnya kita ganti kebiasaan membaca pikiran dengan ngobrol jujur dan terbuka. Karena cuma itu satu-satunya cara yang beneran manjur.